Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel. Terus belajar, terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita selalu membahas seputar dunia perdagangan, pertokoan, dan perwarungan dengan singkat, padat, dan sederhana. Nah teman-teman, kemarin ada yang bertanya tentang gimana potensinya buka warung sembako atau warung kelontong di dalam gang di pemukiman. Nah ini saya jalan-jalan teman-teman untuk melihat situasinya. Ini daerah yang saya jarang lewat sini sih teman-teman, tapi saya tahu di sini ada banyak banget warung toko sembako di kanan kirinya. Teman-teman bisa simak ya dari awal video tadi. Ada berapa warung, teman-teman mau hitung boleh. Ini di sebelah kiri ada, barusan lewat, nanti di depan itu ada lagi. Nah ini yang kaos merah. Nah sejak dulu tempat ini banyak sekali warung-warung kelontong, toko-toko kelontong berjejeran teman-teman. Sejak saya masih SMP dan saya udah jarang sekali lewat sini ya. Dan sampai sekarang kenyataannya toko-toko atau warung-warung kelontong ini masih ada teman-teman. Bahkan tambah banyak kayaknya itu. Nah berarti kesimpulannya yang pertama, buka warung di dalam gang seperti ini, bahkan di gang yang cukup sepi ya teman-teman. Bisa lihat di sini nggak banyak lalu lalang kendaraan. Artinya warung-warung seperti ini masih bisa tetap berjalan teman-teman, masih ada potensi untuk hidup ya, meskipun di dalam gang, di pemukiman. Tetapi pertumbuhannya kalau kita lihat juga memang tidak secepat yang lokasinya di tepi jalan besar. Tentunya berbeda teman-teman ya, kita nggak bisa memaksakan membuka warung atau toko kelontong di dalam gang, tapi pertumbuhannya ingin secepat di jalan besar itu tentu saja tidak masuk akal teman-teman. Kita harus bisa mulai realistis, mulai lihat kenyataan bahwa memang kondisinya berbeda, jadi hasilnya ya berbeda teman-teman. Nah ini saya berhenti, di samping saya ini ada toko yang cukup lama, ini udah lama sekali teman-teman. Nah nyatanya masih bertahan. Di depannya tadi itu ada warnet dulu, tapi sudah tutup. Tapi toko kelontong ini nyatanya masih bertahan. Nah kemudian di depannya ini hanya selang berapa meter ada warung lagi teman-teman. Nah kalau di pemukiman seperti ini, nah ini yang biru ada lagi ya. Di pemukiman seperti ini jaraknya dekat-dekat teman-teman. Artinya siap-siap saja persaingannya juga cukup ketat. Artinya kalau kita buka di pemukiman, karena kalau buka toko sembako atau warung sembako, nah ini seperti ini udah ada lagi ya. Nah itu di belakang ada lagi juga satu. Itu modalnya kan nggak terlalu besar sebenarnya ya. Kalau mau buka warung sembako, warung kelontong itu modalnya nggak terlalu besar. Jadi hampir semua orang bisa buka warung kelontong. Jadi kalau kita mau buka warung kelontong di pemukiman atau di dalam gang seperti ini, siap-siap dengan persaingan. Kita nggak boleh baper teman-teman kalau ada tetangga yang buka usaha yang sama, karena ini udah lumrah teman-teman. Usaha seperti ini pasti kalau satu kelihatan berjalan, nanti yang lain akan mengikuti. Nah kemudian kondisi berikutnya adalah pembelinya mayoritas tentu tetangga sendiri teman-teman. Jarang sekali dapat pembeli dari orang yang jauh atau punya pelanggan dari tempat yang jauh, jarang sekali. Bukan tidak ada, mungkin ada saja, tapi akan sangat jarang. Kebanyakan pembelinya adalah tetangga sendiri. Dan artinya kemungkinan untuk terjadi hutang piutang itu sangat tinggi. Nah ini kembali ke teman-teman, bagaimana teman-teman mentoleransi keadaan ini. Kalau teman-teman merasa keberatan nanti ada yang hutang, tentu usaha warung kelontong sembako di dalam pemukiman seperti ini kurang cocok ya. Kalau teman-teman mau buka, artinya kurang cocok dengan kondisi kalian. Tapi kalau kalian merasa ya nggak apa-apa lah, wajar, itu lumrah buka usaha di perkampungan, namanya juga dengan tetangga, pasti nanti ada yang hutang, ada yang bayarnya kurang, bayarnya besok dan sebagainya, dan itu tidak masalah ya. Artinya teman-teman bisa mulai membuka usaha ini karena tidak ada masalah teman-teman. Nah ini mohon maaf ya gambarnya getar-getar karena saya naik sepeda teman-teman dan jalannya ini nggak rata. Nah ini nggak terlalu jauh juga dari tempat saya cukup sering kalau jalan yang ini saya lewatin. Ini juga meskipun di tempat yang cukup sempit, di perkampungan seperti ini jumlah warungnya cukup banyak juga teman-teman. Nah ini bahkan nanti ada satu tempat yang nah ini warung kecil, ada juga yang jadi agen gas LPG teman-teman, padahal dia ada di ujung gang buntu. Nah kemudian kita bahas kira-kira tipsnya apa ini kalau mau membuka usaha di seputaran tempat seperti ini ya, di dalam gang perkampungan yang
nggak terlalu ramai. Yang pertama teman-teman, barang-barang kebutuhan, terutama untuk kebutuhan yang pokok, itu sebisa mungkin lengkap. Artinya banyak varian dan banyak pilihan teman-teman, supaya toko kalian lebih dipertimbangkan oleh para pembeli atau para konsumen. Nah ini yang banyak orang ini teman-teman, ini adalah toko yang udah cukup lama, warung yang cukup lama. Tempatnya nggak kelihatan ya, ada di dalam pagar, tapi dia cukup besar. Nah ini saya harus putar balik, karena ini adalah jalan buntu teman-teman, ujungnya adalah kuburan. Nah ini dia tokonya, dia sekaligus pangkalan gas LPG. Jadi memang tokonya nggak terlalu kelihatan, tapi dia cukup sukses di situ teman-teman. Nah kemudian selain barang-barangnya harus lengkap, tips yang kedua adalah kalian bisa menawarkan delivery atau pengantaran untuk konsumen yang ada di luar kawasan kalian. Nah, biasanya ini untuk produk-produk seperti gas atau galon, air minum ya. Nah, kemudian kalian juga bisa lebih meningkatkan performa warung dan tokonya dengan membuka lebih pagi dan menutup lebih akhir teman-teman. Tapi kalau terlalu capek dengan durasi jualan yang panjang, kalian bisa utamakan untuk membuka yang lebih pagi, karena biasanya pagi itu kalau warung kelontong banyak dicari, terutama untuk ibu-ibu ya, untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah kemudian tips berikutnya yang bisa saya berikan untuk teman-teman adalah untuk tampilan warungnya atau tokonya sebisa mungkin berikan penerangan yang baik, terutama kalau kalian buka sampai malam. Pastikan lampu bagian depan itu terang, kalau bisa terang sekali teman-teman. Saya sendiri tokonya berada di pinggir jalan raya, bagian depan itu saya buat paling terang, jadi dari jarak jauh orang sudah bisa melihat toko ini buka atau tutup dari lampunya. Jadi kalau lampunya udah mati atau sudah redup, saya ganti dengan yang kecil, itu artinya tokonya tutup teman-teman. Nah kalau toko masih buka, lampu bagian depan ini sampai ke jalan aspal itu akan sangat terang sekali. Itu saya buat seperti itu. Dan kalau boleh saya berbagi dengan teman-teman juga, kalau buka warung di daerah pemukiman, di daerah dalam gang yang rata-rata penerangannya nggak terlalu terang, kalian bisa taruh lampu yang terang di bagian paling depan, sehingga itu akan sangat jelas terlihat. Karena kan biasanya sekitarnya nggak terlalu terang, nanti tempat kalian akan terlihat paling terang teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau buka usaha warung, toko, kelontong, sembako di dalam gang, di tengah pemukiman, jangan berkecil hati ya, masih banyak sekali peluang meskipun nggak sebesar di pinggir jalan raya, tetapi peluangnya selalu ada. Nah teman-teman juga bisa menambahkan seperti wifi corner teman-teman, itu juga cukup ramai di perkampungan, biasanya anak-anak nanti main game dan sebagainya. Kalian bisa buat wifi corner dengan paket per 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam seperti itu. Itu menarik sekali untuk diadakan di dalam pemukiman teman-teman. Kemudian bisa sekalian kalau ada anak-anak nongkrong wifi-an di situ, bisa kalian sediakan kayak kopi, kemudian minuman seperti pop ice dan sebagainya. Terus juga layanan pembayaran online ya, kayak bayar listrik, beli pulsa, beli kuota secara online dan sebagainya. Kalian juga bisa menambahkan untuk melengkapi warung dan toko kelontongnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua.